Hai, saya Marta Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Abib Imam. Alamat emailnya adalah abibimam641@gmail.com. Foto close-up wajah sebaiknya pakai lensa berapa, Kak? 85mm f1,4, jarak subjek foto 2-4 meter, atau lensa 55mm f1,4, jarak foto sekitar 7-10 meter. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe nih. Jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, langsung kontak ke nomor tersebut. Sesuai dengan email yang dikirimkan oleh Abib, kita akan membahas mengenai focal length. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin belum tahu apa itu focal length, terus kemudian apa sih ukuran milimeter itu, dan juga apa sih efeknya. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya di satu ini, saya pernah membahas mengenai focal length. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apa sih jenis-jenis distorsi, ya teman-teman mungkin ada yang bingung, nggak tahu apa sih distorsi itu dan kemudian jenis-jenisnya apa aja, teman-teman juga bisa langsung cek di video saya satu ini mengenai distorsi dalam fotografi. Dan di sini pembahasan yang dikirimkan oleh Abib ini adalah pertanyaan mengenai foto potret apakah menggunakan 85 atau 55 mili. Sebenarnya kedua-duanya adalah jarak yang cukup aman untuk sebuah foto potret karena di jarak-jarak ini adalah jarak yang less distortion. Artinya foto yang kamu buat itu akan aman ya. Nah, di sini teman-teman kalau bingung kira-kira nggak ada gambaran, saya akan kasih lihat sebuah video. Di video ini kita akan lihat bahwa kalau kita menggunakan lensa yang lebih lebar, kita akan mengalami distorsi yang disebut dengan barrel distortion, dan pada saat kita memotret focal length yang cukup panjang, misalkan di sekitar 300 atau 400, kita akan mengalami distorsi yang berbeda yang disebut dengan pincushion. Dan sebenarnya dari pertanyaan ini saya ada sedikit penasaran dengan pertanyaan yang dibilang 85 mili pada jarak 2-4 meter atau menggunakan lensa 55 mili dengan jarak foto 7-10 meter. Di sini ada yang kita kenal dengan walking distance dan kita akan bahas nanti. Dan saya sedikit membahas lagi mengenai lensa-lensa yang tadi disebutkan itu sebenarnya tergantung dari konsep yang kamu ingin buat sih, karena saya agak sulit menjelaskan kalau misalkan saya nggak tahu brief yang lengkapnya. Jadi biasanya pada saat saya melakukan sebuah photoshoot untuk sebuah corporate, misalnya untuk sebuah company profile ataupun annual report sebuah perusahaan, itu pasti akan ada briefnya. Jadi artinya kamu ini ingin mengambil sebuah foto close up yang istilahnya headshotnya kah? Atau kita mau bilang misalkan dari setengah badan gitu ya, atau misalnya dari dada ke atas, itu tergantung dari konsep yang kamu ingin tampilkan. Jadi biasanya saya nggak bisa bilang yang mana yang benar atau harus yang mana, karena tergantung kebutuhannya, briefnya seperti apa atau kebutuhan kamu itu seperti apa. Kalau kamu ingin membuat dia yang setengah badan itu juga nggak ada masalah gitu, artinya kamu mungkin kalau menggunakan lensa 85 kamu harus lebih jauh gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memotret yang lebih close up, mungkin bisa lebih mendekat. Nah, di sini juga balik lagi penggunaan lensa itu dengan focal length yang cukup panjang atau lebih pendek, ini juga harus dipahami bahwa setiap orang pada saat di foto itu pasti memiliki jarak yang nyaman ya. Artinya kalau muka kamu dideketin banget dengan sebuah lensa gitu, pasti kan orang yang difoto juga berasanya agak gak nyaman ya. Apalagi kalau kamu memotret misalkan seorang direksi atau misalkan orang-orang yang penting, orang-orang yang memiliki jabatan yang cukup tinggi. Kemudian kalau kamu menodongkan kamera kamu dengan lensa yang panjang itu ke depan muka dia, kan pasti akan ada rasa yang gak nyaman bagi orang yang difoto. Jadi teman-teman harus tahu juga walking distance yang sifatnya lebih ke kenyamanannya dia gitu ya, teman-teman harus menjaga itu. Artinya
Kalau ingin yang lebih close up, coba cari focal length yang lebih panjang supaya jaraknya tuh nggak terlalu menohok di depan muka dia sehingga dia berasa nggak nyaman pada saat photoshoot. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas mengenai working distance dari si lensa itu sendiri. Lensa itu memiliki working distance yang berbeda-beda dan biasanya kalau teman-teman mungkin bingung mengenai working distance ini atau pusing kayaknya ngitung-ngitung mulu gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek di beberapa website, saya akan sertakan di bawah ini. Ini ada beberapa kalkulator yang teman-teman bisa gunakan pada saat teman-teman memotret dan penasaran pengen tahu working distance-nya itu di berapa sih paling minimumnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Pada dasarnya working distance itu memiliki definisi teknis yang sama dengan minimum focusing distance. Keduanya sama-sama berbicara tentang jarak fokus dari sebuah lensa. Hanya saja untuk working distance menggunakan metode pengukuran yang berbeda. Jadi kita sebaiknya mengetahui apa itu working distance dan juga apa itu minimum focusing distance. Ada satu formulasi yang teman-teman mungkin bisa gunakan. Di sini formulasinya adalah minimum focusing distance itu dikurangi dengan panjang lensa, kemudian dikurangi dari image sensor to electrical contact distance atau disingkat juga dengan ISCD. Nah, di sini maka kita akan mendapatkan yang namanya working distance. Nah, kemudian kalau teman-teman di sini menanyakan apa sih yang disebut dengan imaging sensor to electrical contact distance atau ISCD, ini adalah jarak antara sensor ke elemen elektrik di mount lensa pada saat lensa terhubung di kamera. Kemudian disarankan agar menggunakan rumus working distance ini tidak bergantung pada ukuran panjang lensa yang tertera pada spesifik lensa. Sebaiknya panjang fisik lensa diukur kembali, mulai dari bagian paling ujung belakang sampai ke bagian paling ujung depan lensa. Jadi buat teman-teman sekalian yang mungkin baru pernah dengar yang namanya flange focal distance, saya akan coba jelaskan. Ini sedikit berbeda dengan ISCD. ISCD yang tadi saya sebut adalah image sensor electrical contact distance. Itu adalah jarak dari sensor elemen elektrik. Nah, sedangkan jarak dari sensor sampai batas mount lensa adalah flange focal distance. Jarak flange memiliki banyak istilah seperti flange to film distance, atau flange focal depth, atau juga flange back distance, atau flange focal length. Cara mengetahui jarak FFD atau flange focal distance itu sangat mudah. Kamu hanya perlu mengukur berapa panjang seluruh mount lensa dari elemen elektrik yang menonjol sampai ke batas mount lensa. Nah, teman-teman kalau pusing bisa lihat gambar di satu ini supaya teman-teman bisa lebih kebayang. Nah, buat teman-teman sekalian yang mungkin sekarang lagi bingung dari tadi ngedengerin saya ngomong apa sih. Nah, sini ada contekannya di bawah ini. Kalau teman-teman bingung silahkan masukkan formulasinya di situ ya, angkanya tinggal dimasukin aja dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menentukan working distance-nya. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa belajar beberapa istilah baru di fotografi dan mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan kalian. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada kritik dan juga saran atau mungkin ingin menambahkan materi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So, see you in the next video. Bye!